Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Putra. Pada video kali ini kita akan praktek bagaimana mengisi rencana aksi, bukti dukung dan realisasi pada aplikasi kinerja SKP baru melalui aplikasi e-kinerja BKN. Dalam video sebelumnya kita sudah praktek mengisi bagaimana membuat RHK, kemudian RHK itu disetujui oleh atasan kita. Nah, untuk kali ini akan melanjutkan dari video sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mengisi rencana aksi dan bukti dukung, status SKP kita itu harus sudah disetujui oleh atasan langsung kita. Baik, kita langsung praktek ke aplikasi. Kita login ke user dulu. Di awal tampilan kita bisa lihat di ini status SKP kita. Di sini sudah statusnya persetujuan, artinya SKP yang dulu kita buat dan sudah kita ajukan untuk persetujuan atasan langsung, alhamdulillah sudah disetujui, dan ini tandanya hijau dengan tulisan persetujuan. Maka ini bisa menjadi awal untuk status ini, maksudnya berarti kita sudah bisa untuk membuat rencana aksi serta mengupload bukti dukung serta realisasinya. Baik, kita langsung praktek bagaimana mengisi rencana aksi, kemudian mengisi bukti dukung dan realisasinya. Kita mulai dengan di menu SKP ini tampilannya. Dari detail SKP kita sudah pernah mengisi SKP atau RHK, matrik juga kita sudah praktek. Terus kemudian di penilaian yang kemarin, penilaian atasan, dan kita saat ini menuju ke rencana aksi, yaitu di menu penilaian, tab penilaian ini. Kita coba masuk. Di penilaian ini ada dua tab penting, bahwa di sini ada tab pelaksanaan kinerja dan tab pemantauan dan evaluasi. Yang akan kita kerjakan adalah di tab pelaksanaan kinerja. Untuk pemantauan dan evaluasi adalah wilayahnya penilai atau yang atasan. Kita tidak bisa menilai apapun karena tidak mempunyai bawahan. Maka kita buat di sini. Di sini ditampilkan SKP kolom, dua kolom, yaitu Januari dan Februari, karena bulan saat saya merekam ini baru saja di bulan Februari. Di Januari kita belum isi, di Februari belum isi. Bulan selanjutnya belum ditampilkan karena memang belum periodenya. Nah, kita akan mengisi rencana aksi di sini. Rencana aksi, kemudian bukti dukung, kemudian kita juga bisa memberi feedback perilaku. Nah, kita langsung praktek. Nah, di sini ditampilkan posisi SKP kita, status persetujuan. Ini adalah RHK yang sudah pernah kita rekam. Kebetulan kemarin baru merekam 4 RHK. Seharusnya masih lebih dari itu, karena suatu hal saya hanya baru membuat 4 ini. Langsung saja kita nanti akan mengisi ini semua, harus diisi rencana aksi, bukti dukung dan realisasinya satu persatu. Kita coba mengisi untuk yang RHK pertama. Kita tambah di sini. Nah, apa rencana aksinya? Maka kita sesuai konsep yang kemarin, kita tinggal copy saja ke sana. Di sini adalah rencana aksinya. Kemarin kita sudah mengisi RHK individunya sudah, dan kemudian target dan
berapa target untuk ketiga aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu ini kita sudah isi sampai di sini. Kemudian rencana aksinya. Nah, dalam mengisi rencana aksi bisa jadi rencana aksinya itu akan melebihi lebih dari satu. Contoh yang akan saya berikan adalah bagaimana nanti akan mengisi rencana aksi itu lebih dari satu rencana aksi. Misalkan di RHK yang pertama ini. RHK yang pertama saya adalah dokumen perencanaan anggaran belanja madrasah. Kemudian indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja madrasah. Rencana aksinya adalah membuat rencananya, membuat rencana anggarannya itu. Oke, kita copy. Kita masuk di SKP, kita kopikan. Oke. Ini kita sudah punya satu rencana aksi. Bisa edit atau bisa hapus kembali. Saya akan membuat lagi tambahan rencana aksi di indikator kinerja individu ini terdapat beberapa jenis pekerjaan saya, yaitu diantaranya membuat RAP-nya, kemudian membuat TOR-nya, kemudian membuat dokumen konsep tipanya, atau kalau kami biasanya di Sakti membuat RKKL kalau bahasa dulu. Oke, maka kita akan tambahkan lagi rencana aksi yang kedua. Kita copy, kita tambahkan di rencana aksi ini, kita pastekan di sini. Oke, rencana aksi sementara saya isi 2 dulu di 1 RHK. Masih ada 3 RHK yang belum kita isi. Dan bisa jadi di rencana aksi nanti kemungkinan juga ada beberapa rencana aksi yang melebihi dari 2 atau 3, bahkan lebih, karena sesuai dengan tupoksinya itu mungkin ada beberapa hal. Misalkan saya contohkan, sini ada di RHK saya yang berkas rekapitulasi perhitungan pembayaran tunjangan PNS. Nah, ini karena prakteknya kita itu membuatnya di setiap bulannya, kecuali bulan Januari mungkin. Jadi di Februari kita buat untuk rekap perhitungan pembayaran tunjangan yang Januari, kemudian untuk Maretnya kita buat yang untuk Februari, di Desembernya nanti double untuk November Desember. Jadi ada tetap 12 pekerjaan kalau tunjangannya hanya 1. Oke, jadi 1. Oke, jadi maksud saya di sini kemungkinan nanti saat mengisi ada yang akan banyak rencana aksinya di sini. Bagaimana mengisi bukti dukung setelah kita mengisi rencana aksinya? Kita klik kembali di SKP, ke penilaian lagi, kemudian kita isi. Kita tadi sudah membuat, mohon maaf ini sepertinya memang tidak urut ya. Tadi kita mengisi RHK yang pertama itu posisinya di atas, dan ini ternyata di baris kedua. Nah, ini tadi yang kita sudah isi rencana aksinya. Berarti kita akan mengisi di form data dukung ini pada urutan yang kedua. Kita lihat di sini, ini rencana aksi di sini, kemudian bukti dukung di sini. Oke, kita akan isi bukti dukung dari 2 rencana aksi yang sudah kita buat. Jadi kita tadi buat 2 ya. 1, yang pertama adalah membuat TOR. Yang pertama, satu ini, yang kedua ini membuat RAP-nya dan TOR-nya begitu. Oke, kita tambahkan bukti dukungnya. Kita tambah, sebelumnya menambahkan
bukti dukung ini ada di setiap aspek. Jadi di aspek kuantitas ada, kemudian di kualitas juga ada, di waktu juga ada. Baik, mari kita tambahkan untuk rencana bukti dukungnya. Apa bukti dukungnya? Di sini sudah saya siapkan bahwa rencana aksi membuat RAP ini bukti dukungnya ya RAP itu tadi namanya, nama bukti dukung kalau yang di sini. Nama bukti dukung. Oke. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian bukti dukungnya adalah berupa yang di sini, yang kita tuliskan di sini adalah link dari file yang ada di Google Drive. Jadi bukti dukungnya kita harus kita uploadkan di Google Drive masing-masing. Kemudian yang kita pindahkan ke sini adalah linknya. Jadi bisa dilihat melalui linknya. Oke, kita langsung praktek bagaimana mengunggah di drive-nya. Ini di drive sudah saya siapkan khusus satu folder untuk SKP di sini. Kita lihat. Nah, ini untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, baru 3 ini. Dan di dalamnya ini sudah ada beberapa file. Nah, untuk kita mengunggahnya, sebenarnya kita tinggal ambil saja, misalkan di sini kita buka Explorer-nya, kemudian kita uploadkan. Ini tadi yang sudah saya upload adalah RAP-nya, TOR-nya belum. Maka kita praktek untuk TOR-nya. Misalkan taruh saja ini, kita ambil. Kita klik geser saja ke sini. Nah, kita tunggu uploadnya. Oke. Keduanya sudah terupload, maka di form rencana kinerja ini akan mengambil dari Google Drive tadi sesuai dengan nama bukti dukungnya. Bukti dukungnya adalah RAP DIPA, maka kita ambil yang RAP DIPA. Misalkan ini kita ambil satu dulu. Ini kita pilih, kita klik kanan, kemudian kita klik get link. Nah, agar nantinya bisa dilihat oleh atasan yang akan melihat bukti dukung itu, kita di register ini kita buat menjadi anyone with the link. Nah, kemudian yang kita ambil adalah ini, copy link. Oke. Setelah di copy, kita tinggal pindahkan di sini, bisa langsung Ctrl V atau bisa klik kanan di sini, tempel. Nah, ini adalah linknya. Oke lagi. Nah, kita sudah melampirkan satu bukti dukung di sini untuk satu aspek kuantitas. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk aspek kualitasnya kita sama, yang kita isikan sama, kita tambah. Nama bukti dukungnya adalah linknya dulu aja kita tempelkan, kemudian nama bukti dukungnya adalah RAP DIPA. Kita pastekan, oke lagi. Kemudian waktu juga sama, kita isikan sama. Kita ambil linknya lagi, klik kanan, get link. Sudah anyone with the link, kita copy dan kita kembali ke SKP, kita klik kanan, tempel. Oke lagi. Nah, kita sudah membuat satu bukti dukung pada ketiga aspek ini, pada satu RHK ini, dan pada satu rencana aksi. Padahal kita punya 2 rencana aksi sebelumnya. Kita lanjutkan untuk kita bukti dukung sudah, kita kecilkan.
untuk mengisi realisasi, kita lihat di formnya dulu. Nah, untuk realisasinya diisi dengan istilahnya begini, ketika kita mempunyai rencana, membuat rencana anggaran, bukti dukungnya, RAP-nya, realisasinya adalah dokumennya. Kita copy, kita edit di sini untuk memasukkannya, edit. Ya, sisanya berupa dokumen RAP DIPA. Kemudian sumber datanya kita cukup isikan ada pada Google Drive gitu misalkan. Jadi tidak perlu mengisi ulang untuk linknya. Di sini sudah bisa maksudnya. Kalau di yang data dukung tadi harus link, berupa link. Oke, nah kita sudah mengisi realisasi untuk aspek kuantitas. Kemudian untuk aspek kualitasnya, karena ini bentuknya adalah, kalau kualitas itu bahasanya di sini adalah tercapai. Klik kualitas. Bagaimana kualitasnya? Yang kita targetkan adalah 90, maka dianggap tercapai, sudah sesuai. Kemudian sumber datanya adalah sama, diisikan lagi Google Drive. Oke. Kemudian untuk waktu kita isi, karena targetnya 3 bulan. Jika ini sesuai dengan target, maka diisi realisasi terselesaikan. Untuk sumber datanya sama, jadi di Google Drive. Maksudnya adalah bukti dukungnya sama dengan di saat kita upload bukti dukung tadi. Nah, gambaran secara umum seperti itu, bagaimana cara mengisi rencana aksi, kemudian data dukung, bukti dukung, dan realisasinya. Kita kembali. Nah, setelah ini nanti di user atasan akan cek bagaimana dengan rencana aksi kita, kemudian seperti apa bukti dukungnya dan realisasinya seperti apa, baru kemudian atasan langsung kita akan memberi penilaian atas apa yang sudah kita kerjakan. Oke, satu contoh lagi untuk mengisi rencana aksi. Itu tadi adalah rencana aksi yang di bulan Januari. Kita klik lagi karena ada yang di Januari. Nah, ini. Oke, kita misalkan taruh di sini saja. Kita taruh di sini. Itu adalah dokumen perencanaan anggaran belanja madrasah. Oke, misalkan kita ambil membuat konsep DIPA ini, kita copy, kita pindahkan di rencana aksi untuk yang kedua ini. Oke. Terus kemudian kita mengisi data dukungnya, penilaian, kemudian kita cari. Nah, ini. Nah, di sini kita tambahkan bukti dukungnya. Rencana aksinya sudah terisi, baru saja terisi. Kemudian untuk mengisi bukti dukungnya kita tambah yang
aspek kuantitas. Kita kopikan dari sini. Bukti dukungnya berupa DIPA konsepnya. Oke, kita pastikan sini dan kemudian kita ambilkan dari linknya. Kita belum uploadkan. Misalkan kita ambil konsep DIPA di sini. Oke, kita uploadkan. Untuk contoh kita anggap sebagai DIPA-nya. Ini kita klik kanan, kemudian get link, kemudian kita jadikan anyone with the link, kita copy linknya, kemudian kita pindah di sini. Oke, nah kita sudah mengisi satu bukti dukung untuk aspek kuantitas, kemudian kualitasnya sama. Kita kopikan linknya dulu. Namanya DIPA konsep untuk bukti dukungnya. Kemudian kita isikan juga untuk yang aspek waktu. Sama, untuk di bukti dukung kita isikan sama. Nah, setelah itu baru kita isi untuk realisasinya. Kita klik edit, realisasi kuantitas. Realisasi kuantitas kita isi sesuai di rencananya. Realisasinya adalah konsep DIPA berarti ini. Konsep DIPA, sumber datanya kita isi dari Google Drive. Kemudian untuk yang aspek kualitas kita isi karena targetnya 90% tercapai. Anggap tercapai. Sumber datanya sama. Kemudian untuk yang aspek waktu, waktunya adalah 3 bulan, kita anggap terselesaikan. Kemudian sumber data sama. Oke. Nah, kira-kira begitu cara kita untuk mengisi rencana aksi dan data dukung. Demikian untuk video kali ini, tidak berlama-lama. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut silahkan tinggalkan komentar di bawah di kolom komentar untuk kita sikapi di kemudian hari pada video yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.